halo semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Di sini kami akan memaparkan materi mengenai ekspor dan juga impor sebagai tugas ujian akhir semester dari mata kuliah Perekonomian Indonesia yang diampu oleh Ibu Kini Sophia Azahra, SEME. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Selanjutnya, saya akan memaparkan materi definisi dari ekspor dan impor. Ekspor dan impor merupakan kegiatan yang sangat penting bagi suatu negara dan berkaitan erat dengan perekonomian negara. Indonesia sudah melakukan kegiatan ekspor dan impor ke pedagang luar negeri. Apa itu ekspor? Ekspor merupakan kegiatan menjual barang dari dalam negeri ke luar negeri. Barang yang dapat dijual dapat berupa hasil alam yang melimpah seperti rempah-rempah, biji kopi, dan lainnya. Secara singkat, ekspor merupakan kegiatan mengeluarkan barang ke daerah pabean. Apa sih pabean? Pabean merupakan wilayah Republik Indonesia yang mencakup daratan, perairan, dan ruang udara yang ada di atasnya, serta lokasi tertentu, zona ekonomi eksklusif, dan landasan kontinen. Selanjutnya itu definisi impor. Impor merupakan kegiatan memasukkan barang ke daerah pabean atau merupakan kegiatan membeli barang dari luar negeri ke dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Misalnya, Indonesia tidak memiliki gandum, sehingga untuk memenuhi komoditas tersebut, Indonesia perlu mendatangkan gandum dari negara produsen ke dalam negeri. Baik, di sini saya akan memaparkan mengenai devisa. Apa sih itu devisa? Devisa merupakan alat pembayaran yang dapat digunakan untuk transaksi internasional. Devisa juga memiliki beberapa jenis. Yang pertama dilihat dari sumbernya, yaitu ada devisa kredit dan juga devisa umum. Yang pertama yaitu devisa kredit. Devisa yang diperoleh dari penanaman modal asing, hutang, dan juga tabungan luar negeri. Yang kedua yaitu devisa umum. Devisa yang tidak ada kewajiban untuk mengembalikannya. Nah, yang kedua yaitu devisa dilihat dari bentuknya. Yang pertama yaitu devisa giral, devisa yang berbentuk surat-surat berharga. Yang kedua yaitu devisa berbentuk kartal. Itu berbentuk seperti logam dan juga kertas. Oke, yang selanjutnya yaitu sumber penerimaan devisa. Yang pertama yaitu kegiatan ekspor, yang kedua transaksi jasa, yang ketiga kegiatan pariwisata, yang keempat pendanaan luar negeri, yang kelima yaitu hibah atau hadiah dari luar negeri, dan yang terakhir yaitu bunga atau hasil dari investasi. Dan yang terakhir yaitu fungsi devisa. Yang pertama yaitu sebagai alat tukar internasional, yang kedua sebagai pembayaran barang-barang dan jasa impor, yang ketiga sebagai pembayaran cicilan hutang luar negeri, dan yang terakhir yaitu sebagai alat stabilisasi mata uang dari negara. Setiap negara mengharuskan negaranya untuk melakukan kegiatan ekspor dan juga impor. Hal tersebut dilatar belakangi oleh adanya tujuan yang berbeda-beda di setiap negaranya. Adapun tujuan-tujuan utama untuk kegiatan ekspor yang pertama yaitu untuk mengendalikan harga produk, yang kedua untuk meningkatkan devisa negara, dan yang terakhir untuk mendorong pertumbuhan industri. Nah, untuk impor sendiri tujuan-tujuan utamanya yang pertama yaitu untuk mengendalikan inflasi, yang kedua untuk memenuhi kebutuhan di dalam negeri, dan yang ketiga yaitu untuk mendapatkan teknologi modern yang memang belum mampu dipenuhi oleh negara itu sendiri. Dalam kegiatan ekspor maupun impor terdapat dampak positif dan juga dampak negatif. Adapun dampak positif dalam kegiatan ekspor yang pertama adalah memperluas pasar bagi produksi Indonesia, di mana kegiatan ekspor ini merupakan salah satu cara untuk Indonesia memasarkan produksinya. Kemudian yang kedua adalah menambahkan devisa negara. Kekayaan dapat bisa bertambah karena adanya devisa, karena devisa ini salah satu sumber dari penerimaan negara. Kemudian yang ketiga adalah memperluas lapangan kerja, di mana dengan semakin luasnya pasar, maka produksi yang dihasilkan akan semakin banyak, sehingga tenaga kerja pun akan bertambah banyak dan juga dapat banyak untuk peluangnya.
Adapun dampak positif dari kegiatan impor yang pertama adalah memperoleh barang yang tidak bisa dihasilkan sendiri, di mana misal ketika Indonesia keadaan alamnya itu tidak bisa menghasilkan gandum, kemudian Amerika keadaan alamnya itu tidak bisa menghasilkan kelapa sawit. Dengan adanya perdagangan internasional, perdagangan antar negara ini, Indonesia dapat memperoleh gandum, kemudian Amerika juga dapat memperoleh kelapa sawit. Kemudian yang kedua adalah memperoleh teknologi modern, di mana untuk proses produksi ini kita membutuhkan teknologi modern. Oleh karena itu, dengan Indonesia mengimpor teknologi modern dapat memberikan kesempatan bagi Indonesia pula untuk mempelajari teknologi modern yang terdapat dari negara lain. Kemudian yang ketiga adalah memperoleh bahan baku, di mana bahan baku ini pengusaha akan menjaga pasokan bahan baku ini dengan cara mengimpor dari negara lain, karena di negara sendiri tidak akan mampu untuk menghasilkan bahan baku tersendiri. Ekspor dan impor tidak hanya memberikan dampak positif, tetapi juga akan memberikan dampak negatif terhadap perekonomian Indonesia. Yang pertama ada dampak negatif terhadap ekspor. Yang pertama, ketergantungan pada pasar asing. Terlalu bergantung kepada ekspor dapat membuat suatu negara rentan terhadap fluktuasi harga dan permintaan di pasar internasional. Lalu yang kedua ada degradasi lingkungan. Ekspor berlebihan sumber daya alam dapat menyebabkan kerusakan lingkungan dan degradasi sumber daya. Lalu yang ketiga ada risiko mata uang. Fluktuasi nilai tukar mata uang dapat mempengaruhi pendapatan dari ekspor, terutama jika mata uang negara tersebut sedang menguat. Lalu yang keempat ada persaingan internasional. Dengan memasuki pasar internasional, perusahaan mungkin menghadapi persaingan yang lebih ketat selain pesaing global. Selanjutnya ada dampak negatif dari impor. Yang pertama yaitu mengalami ketergantungan terhadap negara pengimpor. Apabila kebutuhan sehari-hari dalam negeri tidak bisa terpenuhi, maka negara akan melakukan pengimporan melalui negara lain. Hal ini dapat menimbulkan adanya ketergantungan kepada negara pengimpor. Lalu yang kedua, masyarakat memiliki sifat yang konsumtif. Semakin banyak barang yang masuk dari negara lain, maka semakin banyak juga barang yang akan beredar di pasaran. Hal ini dapat menyebabkan tingkat konsumsi masyarakat menjadi meningkat. Lalu yang ketiga ada dapat mematikan usaha kecil. Kegiatan impor dinilai akan mematikan usaha kecil. Hal ini bisa terjadi karena nilai barang atau harga barang yang diimpor relatif memiliki harga yang lebih murah dibandingkan jika membeli di usaha kecil. Baik, di sini saya akan menyampaikan materi mengenai barang apa saja sih yang tidak boleh diekspor maupun diimpor. Nah, barang-barang yang dilarang ekspor dan impor di Indonesia ini tercantum dalam 3 kategori. Yang pertama yaitu perlindungan terhadap kesehatan dan juga keselamatan. Nah, barang-barang yang dapat membahayakan kesehatan dan juga keselamatan manusia, hewan, tumbuhan, dan juga lingkungan hidup itu dilarang untuk diekspor dan juga diimpor. Kemudian yang kedua yaitu keamanan nasional dan kepentingan umum. Nah, barang-barang yang mencangkup keamanan nasional, kepentingan moral, kepentingan budaya dan juga sosial, dan juga kepentingan umum itu dilarang untuk diekspor dan diimpor. Serta di dalamnya yaitu komoditas yang dibatasi ekspor impornya untuk melindungi harga domestik. Dan untuk yang ketiga yaitu konservasi dan perlindungan keanekaragaman hayati. Nah, barang yang tidak boleh diekspor dan diimpor ini meliputi satwa liar, satwa langka, atau hewan langka, dan juga tumbuh-tumbuhan yang dijaga kelestariannya. Nah, menurut Permendag nomor 18 tahun 2021, terdapat barang-barang yang tidak boleh diekspor. Nah, yang pertama itu seperti hasil hutan, hasil tanam, kemudian pupuk subsidi, kemudian hasil tambang, logam, dan juga cagar alam. Kemudian pada lampiran kedua
Permendag nomor 18 tahun 2021 dan Permendag nomor 40 tahun 2022 terdapat barang-barang yang dilarang impor, yaitu seperti gula-gula sejenis tertentu, kemudian beras jenis tertentu, kemudian obat-obatan, dan yang terakhir yaitu zat-zat yang dapat membahayakan lingkungan hidup. Nah, jika teman-teman sekalian masih ingin mengekspor dan mengimpor barang yang dilarang, maka dapat dikenakan sanksi selama 5 tahun penjara dan juga denda sebanyak 5 miliar rupiah. Nah, untuk barang-barang ekspor dan juga impor yang dilarang secara jelasnya lagi, kalian dapat melihatnya di link yang sudah tertera di deskripsi video. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Nah,